Jika kamu punya penampilan kurang menarik atau memiliki kekurangan fisik, apakah kamu akan tetap memperjuangkan cintamu? Jika kamu berpikir untuk menyerah dan berhenti, saya sarankan tonton kisah nyata, kisah cinta di video ini sampai selesai. Terima kasih sudah singgah di channel ini dan menonton video-video saya. Dan tanpa basa-basi karena saya tahu waktu kita berharga, kita mulai kisahnya. Namanya adalah Dong Siyuan. Ia terlahir dengan keterbatasan fisik dan bagi sebagian orang mungkin akan menyerah sebelum berjuang, terutama pada urusan cinta. Tapi bagi si Dong tidak ada kata menyerah sebelum memulai. Si Dong yang terlahir di salah satu desa terpencil di Cina itu lahir dalam keadaan kurang normal. Dia lahir dengan keterbatasan fisik. Tubuhnya kecil dibandingkan dengan ukuran tubuh teman-teman di lingkungannya. Karena penampilannya yang kecil, dia kemudian dijuluki oleh teman-temannya di lingkungannya sebagai mini boy, laki-laki yang kecil. Dan karena si Dong memiliki keterbatasan fisik, memiliki kelainan fisik dibandingkan dengan teman-teman yang ada di lingkungannya, akhirnya ia tidak bisa diterima masuk di sekolah umum. Dan orang tuanya memutuskan untuk homeschooling dan mengajar si Don di rumah saja. Setelah beberapa lama belajar di rumah dan Don mulai beranjak dewasa, umurnya kira-kira sekitar 18 tahun. Si Don kemudian memutuskan untuk mencari bakat dan kemampuan yang ia miliki dan memutuskan untuk meminta ibunya membelikan sebuah komputer bekas untuk dijadikan fasilitas mengembangkan dirinya. Karena ia tahu bahwa keterbatasan fisik akan membuatnya sulit untuk diterima bekerja di lingkungan ia berada. Dengan memiliki sebuah komputer bekas dan akses internet, Dong berpikir bahwa ia akan lebih berguna dan tidak sekedar menjadi beban keluarga. Dengan semangat yang kuat, si Dong berhasil memperkuat ilmunya dan kemampuannya di bidang komputer dan internet. Dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya itu, Dong berhasil membuat 4 website. Dan dengan itu juga ia kemudian diterima untuk bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kota tempat tinggalnya. Jadi meski sudah memiliki keahlian, memiliki pekerjaan tetap, Sidong ini tetap saja mengalami pengecualian di bidang percintaan. Ia begitu sulit untuk menemukan seorang perempuan, menemukan pasangan yang bisa menerima kekurangan fisiknya, bisa menerima dia apa adanya, sehingga Dong tidak berhasil menemukan pasangan di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi bukan Dong namanya kalau ia putus asa. Dong kemudian melanjutkan pencariannya, melanjutkan perjuangannya melalui dunia internet, bermodalkan kemampuannya di bidang internet dan komputer. Si Dong kemudian menjelajahi biro-biro jodoh yang ada di internet. Dan di sanalah Dong dipertemukan seorang perempuan yang bernama Yuan yang kebetulan juga mencari jodoh melalui internet, jodoh online. Yuan adalah salah seorang perempuan yang juga mengalami keterbatasan fisik akibat kecelakaan yang dialami ketika ia berusia 1 tahun. Dengan kecelakaan yang dialaminya, wajahnya dan matanya mengalami kerusakan sehingga ia memiliki penampilan tidak seperti wanita pada umumnya. Dan di tahun 2009, Don dan Yuan bertemu di dunia internet, di dunia maya. Keduanya saling jatuh cinta meski keduanya belum pernah bertemu secara langsung. Mereka saling jatuh cinta bukan karena sekedar memiliki keterbatasan fisik yang sama, berada dalam nasib yang sama, tapi memang karena mereka saling menyukai. Pada bulan April tahun berikutnya, keduanya bertemu dan Dong tentu saja memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yuan. Dong berkata begini kepada Yuan, "Aku tulus mencintainya dari lubuk hatiku dan
aku akan menghangatkannya sepanjang hidupku, kata Dong kepada Yuan. Tentu saja Yuan tersentuh dengan kata-kata yang dilontarkan oleh si Dong. Dan sejak itu akhirnya keduanya hidup sebagai sepasang kekasih. Keduanya mulai saat itu merasakan bahwa ada orang yang benar-benar bisa mencintainya, baik Dong maupun Yuan. Karena selama ini ia merasa tersisih dari lingkungannya, terutama pada persoalan percintaan. Si Dong yang begitu mencintai Yuan, melihat keterbatasan fisik yang dialami oleh Yuan, Dong dengan semangat dan pantang menyerah berusaha mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk melakukan operasi plastik untuk memperbaiki wajah dan mata Yuan. Setelah merasa cukup dengan uang yang dimiliki, Dong kemudian membawa Yuan ke rumah sakit dan melakukan operasi plastik pertamanya untuk perbaikan wajah dan mata. Setelah operasi pertama berhasil, Dong sebagai laki-laki yang bertanggung jawab kembali berusaha untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dengan cara membuka lahan pertanian di tempat tinggalnya, sekedar untuk menambah penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Singkat cerita, uangnya si Dong sudah cukup untuk melakukan operasi selanjutnya untuk memperbaiki wajah dan mata Yuan. Dan setelah operasi kedua, Yuan berhasil mengubah wajahnya dan matanya lebih cantik dan lebih menawan. Ya, tentu saja Yuan kini tampil lebih cantik dan menawan dibanding sebelumnya. Dengan wajah yang lebih cantik, penampilan yang lebih menarik, jika Yuan menginginkan laki-laki yang lebih ganteng, lebih tampan, lebih kaya dibandingkan Dong, dia bisa mendapatkan dengan wajah dan penampilan yang seperti sekarang ini. Tapi Yuan bukanlah wanita yang seperti itu. Yuan tahu laki-laki yang tulus mencintainya dan laki-laki yang bisa menerima ia apa adanya. Dan konon hingga saat ini keduanya kini hidup bahagia di tempat tinggalnya di salah satu desa di Cina. Pesannya adalah jangan karena keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi membuat kamu untuk berhenti berjuang. Jika kamu tidak menyerah untuk berjuang, yakin suatu saat pasti kamu akan menemukan orang yang benar-benar mencintaimu. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.